Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bajingan, Anda masih bisa pulih dengan cepat, ucap Zenshan. Zenshan sangat terkejut dengan kecepatan penyembuhan Xiaoyan. Dia memandang Xiaoyan lalu berkata lagi. Sepertinya serangan saya masih kurang keras, sekarang saya ingin melihat apakah penyembuhan Anda lebih cepat dari luka-luka yang saya berikan, ucap Zenshan. Tangan Zenshan terus-menerus memukuli Xiaoyan tanpa henti. Xiaoyan gagal menghindari serangan dari Zenshan, tetapi luka-luka yang dia derita sembuh dengan cepat. Zenshan masih terus berjuang untuk menghancurkan Xiaoyan. Tetapi dia melihat Xiaoyan sembuh lagi dan lagi. Ketika Xiaoyan pulih dengan cepat, sudut mulutnya tersenyum ke arah Zenshan. Zenshan yang melihat ini semakin marah. Dia tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar mempermainkannya. Di Bahtera Bandit Hiu, semua anggota bandit itu mengira mengalami kemenangan besar. Mereka tidak sadar jika mereka berada dalam ilusi. Bahkan Zenshan tidak sadar pertempurannya merupakan ilusi yang tercipta oleh teknik arai Xuan Li Xuan. Melihat Zenshan yang terperangkap dalam ilusi sosok Xiaoyan yang asli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, Dao Xian bintang 3 sebenarnya sangat kuat. Tetapi orang ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat lemah dan tidak berdaya saat menghadapi ilusi ini. Sekarang dia hanya seperti ikan yang siap dipotong, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Lindong dan kedua saudaranya sudah membunuh kelompok besar Dao Xian bintang 1 Bandit Hiu. Dia segera menghampiri Xiaoyan lalu berkata, Saudara Xiaoyan. Semuanya sudah dibereskan, 100 sandera yang berada di Bahtera kelompok Bandit Hiu sudah saya lepaskan. Saya juga menyuruh mereka untuk pergi ke benua terdekat menggunakan Bahtera kelompok Bandit Hiu. Selanjutnya hidup dan mati mereka tergantung pada nasib mereka sendiri, ucap Lindong. Mendengar ini Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sekarang semua mata tertuju pada Zenshan yang berdiri di tempat. Mata Xiaoyan perlahan tertutup dan memasuki kedalaman jiwa Zenshan. Di dalam benak Zenshan, Xiaoyan berdiri memandang Zenshan dengan ekspresi acuh tak acuh. Pertempuran sudah berakhir, kelompok Anda sudah sepenuhnya dihancurkan. Sekarang saya akan membiarkan Anda menyusul kelompok Anda, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, kekuatan Dao Xian bintang 3 meletus dari tubuh Xiaoyan. Energi yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan bahkan lebih kuat dari energi Zenshan. Bagaimana mungkin kekuatan Anda tiba-tiba menjadi Dao Xian bintang 3? Teriak Zenshan. Pada saat ini dia sangat ketakutan saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Naga api keluar dari tubuh Xiaoyan dan dengan cepat naga api berubah menjadi penguasa Xuan. Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, teriak Zenshan. Wajah Zenshan sangat jelek saat ini. Setelah beberapa saat matanya tiba-tiba menyusut saat dia sedikit menyadari sesuatu. Apakah saya memasuki ilusi Anda? Ini satu-satunya penjelasan mengapa saya tidak mampu melukai Anda, ucap Zenshan. Saya menyatakan itu benar tetapi sudah terlambat untuk menyadari kebenaran ini, ucap Xiaoyan tersenyum jahat di sudut mulutnya. Penguasa Xuan diangkat dan sumber abadi dimasukkan ke dalam penguasa Xuan. Dalam sekejap penguasa Xuan menjadi sangat cemerlang. Dengan ayunan tangan Xiaoyan penguasa Xuan menuju ke arah Zenshan. Saat penguasa Xuan menyentuh tubuh Zenshan, dia terbangun dari ilusi arai Xuan Li. Wajahnya sangat pucat dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Zenshan bergetar dengan mulut terengah-engah. Serangan jiwa yang dilepaskan oleh Xiaoyan terlalu kuat. Sekarang dengan kondisinya yang sangat lemas bahkan kekuatan Dodi bisa membunuhnya. Saya ingin tahu sejak kapan Anda mengeluarkan kekuatan ilusi, ucap Zenshan berkata dengan sekuat tenaga. Nafas Zenshan saat ini sangat lemah, jiwanya telah mengalami kerusakan fatal. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk mendukung tubuhnya berdiri.
Xiaoyan tersenyum lalu menjawab, itu ketika Anda mengucapkan kalimat pertama Anda. Pada saat itu Anda sudah memasuki ilusi saya, ucap Xiaoyan. Mata Zhen San menatap Xiaoyan dengan tidak terima, dia tidak menduga bahwa dia terjebak dalam ilusi. Berkat teknik arai Xuanli Xuan, ilusi yang diciptakan oleh Zheng Hui semakin mengerikan. Bahkan kelompok Zhen San tidak sadar jika mereka memasuki ilusi. Sangat jelas kekuatan jiwa ini sudah berada di tingkat suci puncak. Zhen San meraung marah menggunakan kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya untuk berdiri dan melarikan diri. Namun sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba bilah tajam menempel di tenggorokan Zhen San. Darah sedikit mengalir dari lehernya, itu adalah Ziyin yang secara tiba-tiba bergerak dan sudah berada di belakang Zhen San. Tunggu, jangan bunuh saya, ada sesuatu yang ingin saya katakan, teriak Zhen San. Pada saat yang sama Xiaoyan perlahan-lahan berjalan menuju Zhen San. Dia memandangnya dan bertanya, apakah Anda tahu ketua dari kelompok bandit Hiu, tanya Xiaoyan. Zhen San mengerti bahwa Xiaoyan sedang memanfaatkan dirinya. Oleh karena itu dia ingin membuat kesepakatan dengan Xiaoyan. Jika saya memberitahu Anda, bisakah Anda melepaskan saya, ucap Zhen San. Anda tidak diizinkan tawar-menawar dengan saya, karena Anda tidak menjawab maka nyawa Anda tidak berguna lagi, ucap Xiaoyan. Dia segera mengangkat telapak tangannya untuk memberikan kode kepada Ziyin supaya membunuhnya. Wajah Zhen San sangat pucat saat melihat ini. Dia awalnya menduga jika dia memberitahukan segalanya kepada Xiaoyan maka Xiaoyan akan melepaskannya. Tunggu, saya akan mengatakan semua yang ingin Anda ketahui. Kekuatan bandit Hiu hanyalah kekuatan yang lemah di alam kekosongan. Meskipun kita hidup dengan perampok tetapi kita tidak pernah membunuh orang-orang di laut ketiadaan ini. Kami hanya mengambil harta yang mereka bawa dan menyandera mereka. Sekarang Anda telah banyak membunuh orang-orang saya. Selama Anda membiarkan saya pergi maka saya akan memberi Anda 2 juta koin emas. Setelah itu saya akan melupakan dendam apapun terhadap Anda, ucap Zhen San. Anda tidak membunuh orang yang tidak bersalah, saya rasa Anda berbohong kepada orang yang salah. Adapun hadiah yang Anda tawarkan bahkan 2 juta koin emas itu tidak cukup untuk membeli nyawa Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Zhen San. Jelas bahtera di depan Xiaoyan adalah bahtera milik orang lain yang dirampok oleh bandit Hiu. Saat Lindong menyelamatkan para tahanan, dia mengklaim bahwa di dalamnya hanya ada wanita dan anak-anak untuk dijual. Tentu saja nasib laki-laki yang ada di bahtera itu, mereka semua sudah dibunuh oleh bandit Hiu. Saat melihat ketegasan dalam nada yang diucapkan oleh Xiaoyan, mata Zhen San menatap Xiaoyan dengan dingin. Jika Anda bertekad untuk membunuh saya maka saya akan menyeret kalian semua untuk mengikuti saya, ucap Zhen San. Setelah kata-katanya jatuh, tubuh Zhen San tiba-tiba membengkak. Dia sebenarnya ingin meledakkan diri dan membuat seluruh kelompok Xiaoyan mati bersamanya. Bagaimanapun bunuh diri seorang Daosian bintang 3 akan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan Daosian bintang 3 awal akan mengalami luka serius jika terkena. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat adegan ini, segera dia berteriak kepada Zheng Hui. Zheng Hui, cepat gunakan arai Xuanli untuk memasukkan jiwa Zhen San ke dalam ilusi, teriak Xiaoyan. Segera kedua kekuatan jiwa tingkat suci Xiaoyan dan Zheng Hui bergabung. Arai Xuanli meledak dengan cahaya yang cemerlang, tubuh Zhen San yang mulai membengkak dengan cepat berhenti mengembang. Setelah itu api surgawi keluar dari tubuh Xiaoyan, kedua tangannya terulur dan api dengan warna seperti magma dilemparkan ke arah Zhen San. Tubuh Zhen San dibakar hidup-hidup oleh nyala api surgawi Xiaoyan. Dalam beberapa saat tubuh yang sedikit bengkak itu terbakar hingga menjadi ketiadaan. Itu hanya menyisakan cincin penyimpanannya. Xiaoyan mengulurkan tangan dan kekuatan hisap menangkap cincin penyimpanan. Segera Xiaoyan berbalik untuk menuju ke bahtera tabut.
Saudara Lindong, karena masalah ini sudah selesai, mari kita lanjutkan perjalanan kita, ucap Sioyan. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sesampainya di dalam bahtera tabut, Sioyan melihat cincin penyimpanan Zensan. Sioyan melihat 2 juta koin emas di dalamnya. Saudaraku, ini merupakan koin emas dari kelompok bandit hiu yang kita kalahkan. Kita akan membagi 2 dan 1 juta koin emas ini milik Anda, ucap Sioyan. Saudara Sioyan, lebih baik Anda mengambil 2 juta koin emas itu. Anda merupakan kunci dari kemenangan kita, jika Anda tidak memikirkan skema ini. Saya khawatir kita semua mengalami kesulitan membunuh bandit hiu, ucap Lindong. Lindong mengagumi kelompok yang dipimpin oleh Sioyan. Kinerja yang mereka tampilkan untuk bertarung sangat luar biasa. Bahkan Daosian bintang 3 mati dengan cara mengenaskan. Sioyan tersenyum lalu berkata, karena saudara Lindong berkata begitu maka saya tidak akan sungkan. Kebetulan saya kekurangan koin emas untuk melakukan perjalanan, ucap Sioyan. Saudara Sioyan, setelah pertempuran ini Anda harus lebih berhati-hati ketika tiba di benua Qianxing. Di sana terdapat markas kelompok bandit hiu. Orang yang Anda bunuh adalah salah satu pemimpin bandit hiu dan mereka tidak akan menerima dengan mudah, ucap Lindong. Sioyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, terima kasih Anda telah mengingatkan saya. Menurut saya kekuatan kelompok bandit hiu bukan ancaman lagi. Jadi saudara Lindong tidak perlu khawatir tentang kelompok bandit hiu. Berbicara tentang benua Qianxing, apakah Anda mengetahui tentang benua Qianxing? Saya tidak tahu informasi apapun tentang benua itu, oleh karena itu saya membutuhkan banyak informasi di sana, ucap Sioyan. Meskipun Sioyan memiliki peta Xinghai yang diberikan oleh Xiao Hutian, tetapi dia tidak tahu secara detail tentang benua itu. Lindong mengangguk lalu berkata, saya hanya tahu 1 atau 2 hal tentang benua Qianxing, ucap Lindong mengeluarkan struktur bintang-bintang dari tangannya. Setelah itu dia berkata lagi, ini merupakan benua menengah Qianxing. Seluruh daratan yang berada di benua Qianxing sangatlah luas. Untuk memasuki benua itu terdapat 5 lubang cacing yang langsung mengarah ke tengah benua. Tetapi orang-orang biasa tidak diizinkan memasuki benua tengah. Di benua Qianxing yang bertanggung jawab untuk kompetisi atas nama benua adalah Aliansi Abadi. Bahkan hampir semua kerajaan berada di bawah kendali Aliansi Abadi, ucap Lindong. Saat Lindong membicarakan tentang Aliansi Abadi, mata Sioyan sedikit menyipit. Pada saat itu Zanlao meminta Sioyan untuk berhati-hati dengan Aliansi Abadi. Saudara Sioyan, kompetisi atas nama benua dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Anda harus menuju benua Hongmeng untuk melakukan penilaian pertama. Penilaian pertama Anda harus melewati 3 ilusi. Ilusi pertama Anda harus mendapatkan nilai 5000 untuk lolos. Ilusi kedua Anda harus mendapatkan nilai 2000, sedangkan yang ketiga hanya perlu nilai 800. Tingkat eliminasi di tingkat ini sangatlah tinggi, tetapi setiap Anda menyelesaikan 1 ilusi maka kekuatan Anda akan naik, ucap Lindong. Berapa banyak perwakilan dari benua yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, tanya Sioyan. Jika tebakan saya tidak salah, setiap benua memiliki 20 orang untuk mengikuti kompetisi atas nama benua. Kebanyakan dari mereka menggunakan pertempuran kelompok. Saudara Sioyan, Anda memiliki teknik bertarung tim yang sangat kuat. Dengan teknik bertarung tim Anda saya rasa sangat mudah untuk mengalahkan Daosian bintang 3. Dengan begitu Anda memiliki peluang besar untuk menang di kompetisi ini, ucap Lindong. Saudaraku, saya masih tidak tahu lawan seperti apa yang akan dihadapi. Tentu saja semua lawan merupakan kelompok yang sangat kuat, ucap Sioyan. Lindong mengangguk dengan pernyataan Sioyan, faktanya terdapat orang-orang kuat yang mengikuti kompetisi ini. Setelah mereka mengobrol untuk waktu yang sangat lama, Sioyan segera membawa Lindong untuk menikmati makanan bersama seluruh kelompoknya.
Lindong yang melihat ini sedikit terharu, kebersamaan kelompok ini membuat Lindong sangat senang. Xiaozan segera menyeret Lin Yan untuk duduk di meja makan. Lin Yan sangat tidak sungkan untuk melahap makanan di depannya. Xiaoyan melihat adegan ini tanpa sadar tersenyum di sudut mulutnya. Saat ini dia memberikan kebebasan untuk seluruh kelompoknya. Lagi pula jika mereka dipaksa untuk melakukan kultivasi secara terus-menerus, sangat tidak baik untuk membuat mereka merasa tertekan. Pada saat yang sama Xiaoyan menuju ke ruang pelatihan. Setelah memasuki ruang pelatihan Xiaoyan segera memasuki pagoda emas. Saat ini Xiaoyan ingin meningkatkan teknik bertarung ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi sebelum Xiaoyan memasuki lantai 4 yang ada di dalam pagoda emas tiba-tiba suara Zhan Lao terdengar. Untuk saat ini lantai pagoda emas tidak akan mampu menaikkan kekuatan Anda. Sekarang Anda harus naik ke lantai 5 pagoda emas, ucap Zhan Lao. Lantai kelima, bisakah saya memasuki lantai 5 sekarang, tanya Xiaoyan. Anda sudah memenuhi syarat untuk memasuki lantai kelima, ucap Zhan Lao tersenyum. Xiaoyan sangat senang mendengar ini, jika dia memasuki lantai 5 maka kekuatannya akan meningkat setelah berhenti untuk waktu yang lama. Ketika memasuki lantai 5 ada 4 pintu muncul di depan Xiaoyan, pintu-pintu itu memiliki warna yang beragam, yaitu putih, hijau, biru, dan ungu. Xiaoyan memandang keempat pintu dengan warna yang berbeda dengan sedikit bingung di hatinya. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.